Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Miris teman-temannya, apabila kita melihat video-video banyak sekali saudara-saudara kita yang belum paham tata cara beribadah dengan benar. Mereka hanya ikut-ikutan atau hanya mendengar dari ustadz-ustadz mereka yang mereka tidak tahu dari mana sumbernya. Contohnya teman-temannya, ibadah di dalam mereka berzikir, yang mereka zikir secara keras-keras, rame-rame berjamaah. Belum lagi mereka tata cara ziarah kubur. Dan jauh sekali teman-temannya mereka melakukan tata cara ziarah kubur tersebut mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Apalagi nih, ilmu di dalam kita tata cara sholat. Karena teman-temannya, sholat ini hal yang sangat penting atau ibadah yang utama di atas ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Karena sholat inilah teman-temannya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali akan menghisapnya. Jadi mulai sekarang teman-temannya, kita belajarlah bagaimana tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita teman-temannya diperintahkan untuk melihat bagaimana tata cara Rasulullah SAW salat. Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat teman-temannya bagaimana tata cara salat Rasulullah SAW, tapi kan kita bisa melihat dari hadis Rasulullah SAW. Apalagi sekarang sudah banyak beredar teman-temannya buku-buku sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku sifat sholat Nabi tersebut itu sangat lengkap teman-temannya, lengkap sekali beserta dalil-dalilnya. Oke teman-temannya, kembali ke pembahasan. Di sini saya akan mengomentari ada seorang bapak-bapak nih yang melakukan sholat mayit. Namun yang anehnya teman-temannya, bapak ini mungkin karena belum belajar bagaimana tata cara sholat mayit. Jadi gerakannya Bapak ini sama halnya seperti gerakan sholat-sholat kita yang 5 waktu. Ada rukuknya, ada sujudnya. Makanya teman-temannya, ilmu itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Karena dengan ilmu, kita tahu bagaimana tata cara beribadah dengan benar. Dan coba mari kita simak saja videonya teman-temannya. Terlihat di situ ada yang lagi videoin teman-temannya, nanti sama bapak-bapak di sana. Salat jenazah. Jadi di sinilah teman-temannya begitu pentingnya ilmu itu. Bagaimana kalau seperti ini? Kita melakukan sholat mayit tapi ada rukuknya. Dan mungkin teman-temannya banyak di antara saudara-saudara kita yang belum paham nih tata cara sholat mayit yang benar. Kita simak lanjutannya. Ruku napa? Ada sujudnya, ada rukuknya. Nampaknya ini di daerah mana teman-temannya? Dari mendengar logat bahasanya tadi, kayak dari Madura. Kena bentuan mana? Perang main petau goreng. Iya kayaknya ini di daerah Madura dari bahasanya tadi. Ya jelas diketawain lah sama bapak-bapak yang video ini nih. Terlihat aneh lah apabila sholat mayit tapi ada rukuknya, sujudnya. Ya pasti di sampingnya itu ya ketawa-ketawa ngelihatnya. Langsung ke gini. Masya Allah teman-teman ya, lucu ngeliat apa yang dilakukan oleh bapak ini. Jadi teman-teman ya, melihat cuplikan video tadi, disinilah sangat pentingnya ilmu itu.
Karena di sekeliling kita banyak yang kita jumpai teman-teman ya, baik itu tata cara sholat yang 5 waktu ataupun sholat mayit yang seperti dilakukan Bapak tadi. Mungkin banyak sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum paham bagaimana tata cara sholat yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sering saya melihat teman-teman ya, di saat saya melakukan sholat, banyak dari saudara-saudara kita yang terkadang mereka mendahului pergerakan imam. Jelas ini dilarang teman-teman ya, karena imam itu suatu patokan untuk kita. Jadi tidak boleh kita mendahului imam di dalam gerakan. Karena saya sering melihat di saat sholat berjamaah, ada yang imamnya belum sujud, tapi makmumnya sudah sujud duluan. Dan menanggapi teman-teman ya, video yang saya tampilkan tadi, Bapak yang melakukan sholat mayit dengan melakukan sujud dan ruku. Tapi teman-teman ya, banyak juga di antara teman-teman yang belum paham nih, apa saja bacaan-bacaan di saat kita melakukan sholat jenazah. Dan ini saya akan tampilkan teman-teman ya, video bagaimana tata cara sholat jenazah yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Coba mari kita simak videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat jenazah seperti yang Anda saksikan adalah salat jenazah yang tidak benar. Karena imam melakukan rukuk pada saat salat jenazah. Padahal tidak ada rukuk ketika salat jenazah. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait salat jenazah. Yang pertama, sebenarnya yang paling berhak untuk menjadi imam adalah pemuka masyarakat, tokoh setempat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwa ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat berkumpul, dan ketika itu ada Husain ibnu Ali, saudaranya Hasan. Kemudian Husain mempersilahkan Sa'id ibnu Al-As untuk maju menjadi imam. Beliau mengatakan, taqaddam falaula anha sunnah. Majulah kamu, andaikan ini bukan sunnah, tentu saya akan maju. Padahal Sa'id ketika itu adalah amir di kota Madinah. Beliau sebagai gubernur untuk kota Madinah. Yang ini dalil bahwa orang yang paling berhak untuk jadi imam tidak harus keluarganya, tidak harus kerabat mayit, tapi yang paling berat adalah pemuka masyarakat. Kemudian yang perlu dicatat bahwa dalam sholat jenazah di sana tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, adanya hanya takbir. Sebagaimana praktek Nabi SAW. Beliau terkadang takbir 4 kali atau kadang lebih dari itu. Namun yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah dengan takbir 4 kali. Kemudian termasuk bagian dari sunnah dalam sholat jenazah adalah membagi makmum menjadi 3 shaf. Ketika ini memungkinkan, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama menganjurkan selagi memungkinkan untuk membagi makmum menjadi 3 shaf. Jika tidak memungkinkan, maka bisa saja makmum hanya dibuat 1 shaf. Posisi imam ketika sholat jenazah. Apabila jenazahnya wanita, imam berada di tengah. Dan apabila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Allahu Akbar. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca salawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi SAW adalah dengan membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Selanjutnya disambung dengan takbir yang keempat. Allahu Akbar. Pada takbir yang keempat, di sana ada 2 pilihan. Bisa langsung salam atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian disambung dengan salam
bisa sekali atau 2 kali dengan suara lirih oleh imam dan diikuti oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian tentang sholat jenazah, semoga bermanfaat. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita tidak lelah untuk menuntut ilmu syar'i tentunya yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu di dalam tata cara kita beribadah, terutama di dalam sholat teman-teman ya. Karena sholat ini pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sholat kita baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka insya Allah teman-teman ya, ibadah-ibadah yang lainnya juga akan baik mengikuti kebaikan dari ibadah sholat kita tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.